Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia pasti akan mati. Tidak akan ada satupun dari kita yang bisa menghindari kematian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat umur kita sudah pada batasnya, malaikat Israel akan datang dan mencabut ruh dari jasad kita. Saat itu terjadi, tidak akan ada yang bisa kita lakukan selain memasrahkan diri. Semua umat muslim yang beriman pastinya ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Hal ini tentunya akan membuat kematian kita terasa menyakitkan. Tidak semua orang bisa mendapatkan kematian dengan husnul khatimah. Para pendosa akan merasakan sakit yang luar biasa di penghujung umurnya. Lalu hal apa saja yang bisa membuat diri kita mati secara husnul khatimah? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Masya Allah. Hal ini membuatmu mati husnul khatimah versi dari Magenta Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat menjelang ajal menjemput. Kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini merupakan kesempatan diri kita untuk membuktikan bahwa kita beriman kepadanya. Sudah menjadi hal yang wajar jika kita selalu mendekatkan diri kepadanya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan begitu, diri kita akan mendapatkan banyak pahala dan bisa terhindar dari siksa api neraka. Saat di penghujung usia, pastinya setiap umat muslim ingin mati secara husnul khotimah. Salah satu hal yang bisa membuat diri kita mati secara husnul khotimah adalah mengucapkan kalimat syahadat di penghujung umur kita nanti. Hal ini tertulis dalam hadis. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah atau tidak ada sesembahan yang berkah disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Bagi umat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya, akan dengan mudah mengucapkan kalimat tersebut di ujung usia. Sebaliknya, bagi para pendosa, mulutnya akan kesulitan mengucapkan kalimat syahadat karena setan selalu menggoda dirinya. Hatinya yang jauh dari iman tidak akan kuat menahan godaan setan. Ia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan terkutuk agar menjadi golongan orang yang masuk ke dalam neraka. Maka dari itu pergunakanlah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan baik. Lakukanlah amal kebaikan serta rajinlah dalam beribadah. Hal ini yang akan menjadi modal kita untuk menghadapi kematian. Di akhirat nanti pun kita akan semakin dekat dengan surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para umat yang beriman kepadanya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wanita yang meninggal karena melahirkan. Seorang wanita mempunyai peran yang besar di dalam keluarga. Kita pastinya harus selalu mengurus keluarga agar terjalin secara harmonis. Banyak sekali pahala yang bisa didapatkan oleh seorang wanita yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hal ini sahabat beriman bisa membawa kita ke dalam surga yang sangatlah indah. Salah satu pengorbanan yang paling besar bagi seorang wanita adalah melahirkan anaknya. Pengorbanan ini mempertaruhkan nyawa. Saat melahirkan seorang anak, sang ibu pun bisa saja menemui ajalnya. Dan hal ini benar terjadi. Tidak sedikit seorang ibu yang berhasil melahirkan anaknya, namun nyawanya tidak terselamatkan. Seorang ibu yang meninggal karena melahirkan anaknya akan menemui kematian yang husnul khatimah. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah taun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Tidaklah mudah untuk menjadi seorang ibu. Butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Kita pun bisa mendapatkan pahala yang melimpah dan menjadi salah satu penghuni surga. Jangan menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan mengikuti bujukan dari setan yang terkutuk.
karena hal tersebut akan membawa kerugian yang luar biasa. Neraka akan menjadi tempat bagi wanita yang terjerumus ke dalam rayuan setan. Sebagai seorang anak, kita pun harus berbakti kepada ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Perjuangannya yang sangat besar harus kita hormati, karena hal tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan berbagai macam pengorbanan. Meninggal dalam suatu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, setiap manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan seperti apa kita akan meninggal nanti. Semua itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Kita hanya bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin agar menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nantinya. Tidak jarang ada seorang umat yang meninggal dalam perjalanan untuk melakukan amalan baik, seperti bekerja mencari nafkah untuk keluarga di rumah, di perjalanan untuk menolong orang, dan perjalanan menuju tempat ibadah. Seorang muslim yang meninggal dalam perjalanan tersebut maka akan mendapat kematian yang husnul khatimah. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 169-171. Karena itu banyaklah melakukan amalan baik selama hidup ini, agar setiap langkah dalam perjalanan yang kita lakukan menjadi pahala untuk diri kita sendiri. Sehingga saat ajal menjemput diri kita yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan kebaikan, diri kita mendapatkan pahala yang melimpah dan kematian dengan husnul khatimah, dan terhindar dari sakaratul maut yang luar biasa menyakitkan. Meninggal karena wabah penyakit. Saat ini dunia dalam masa pandemi yang sangat luar biasa, dan banyak orang yang meninggal karena virus berbahaya yaitu COVID-19. Tidak sedikit dari kita yang kehilangan kerabat, saudara, bahkan anggota keluarga karena virus satu ini. Hal ini membawa kesedihan yang sangatlah mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit kepada para hambanya sebagai cobaan kepada kita. Dengan adanya cobaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji keimanan serta ketakwaan kita kepadanya. Semakin besar cobaan yang kita terima, maka kita harus semakin mendekatkan diri kepadanya. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi cobaan penyakit kusta dan lepra selama bertahun-tahun yang menyerang fisiknya. Hal ini pun digambarkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam bisa kita tiru. Dengan begitu, diri kita pun bisa mendapatkan banyak pahala dari cobaan yang kita terima di dunia. Jangan sampai kehilangan arah dan melakukan perbuatan dosa karena rasa frustasi menghadapi semua cobaan yang ada. Itu semua akan sia-sia belaka. Orang yang meninggal karena suatu wabah atau penyakit akan menjadi mati syahid karena perjuangannya dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan. Hal ini sahabat beriman tertulis dalam hadis. Mati karena penyakit sampar adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Semoga saja semua keluarga, kerabat dan saudara yang meninggal karena COVID-19 ini mendapatkan kematian yang husnul khatimah dan menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nantinya.
Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian ingin mati dalam keadaan husnul khotimah pula? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.